Agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang dimana dibawa oleh Rasulullah SAW, agama yang diturunkan Allah melalui nabinya. Telah banyak sejarah-sejarah mengenai Islam. Tentunya kita tahu sendiri sebagai umat muslim mengenai sejarah Islam. Apakah itu sejarah Islam? Apakah itu peradaban? Bahkan telah kita lalui berbagai macam kejadian yang mungkin saja belum kita rasakan, tapi kita mengetahuinya. Agar kita menjadi orang yang tahu akan perlakuan orang sebelumnya, keteladanan dari pendahulu kita, marilah kita mengenal sejarah terlebih dahulu. Bagaimana orang terdahulu kita melewati segala tantangan-tantangan. Hidup kita yang sekarang mungkin aman, tapi tidak dengan orang yang dahulu. Dahulu di mana mereka itu memiliki kesulitan, bahkan sampai berperang melawan kaum-kaum non-muslim, ataupun bahkan kaumnya sendiri yang muslim, atau bisa disebut orang munafik. Maka berbicara di sini, saya akan sedikit membahas sejarah peradaban Islam, mengenai fase-fase kemundurannya Islam dan juga penyebabnya. Masa kemunduran kerajaan di dunia Islam dari tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Disusun oleh saya sendiri. Terima kasih kepada dosen pengampu Al-Ustaz Timur Zakir SPD yang telah memberikan saya tugas untuk memenuhi ujian akhir semester 1 ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke selanjutnya. Masalah pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi merupakan babak di mana umat Islam yang berada di sekitar Timur Tengah mendapat berbagai cobaan, baik dari dalam maupun dari luar. Dari luar misalnya serangan dari Timur Leng dan juga Hulagukan, yang kesemuanya merupakan satu konflik antara Sunni dan Syiah yang semakin menajam, serta munculnya gerakan-gerakan fanatik terhadap bangsa Arab. Akan tetapi berlainan dengan apa yang terjadi di kawasan Afrika Utara atau Mesir. Dinasti Mamalik yang berkuasa di sana berhasil selamat dari serangan-serangan bangsa Mongol, sehingga peradaban Islam yang mungkin terputus karena saat itu Baghdad merupakan pusat peradaban Islam telah dihancurkan oleh bangsa Mongol, dapat terus berkembang walaupun di tempat yang berbeda. Sebabnya adalah banyak ilmuwan yang melarikan diri ke Mesir, dan di sana pemerintah yang berkuasa juga memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Dengan demikian perkembangan peradaban dari masa periode klasik tidak terputus dan terus berlanjut oleh dinasti Mamluk di Mesir. Baik, dalam makalah kali ini atau slide PPT kali ini saya akan membahas rumusan dua masalah saja. Yang pertama, kita akan membahas fase-fase kemunduran Islam. Yang kedua, penyebab kemunduran dan kehancuran Islam. Jika kamu hidup hanya untuk bermain-main, maka tidak akan pernah bisa menjadi tambah kuat. Saitama Sensei. Pembahasan fase-fase kemunduran Islam disebut masa kemunduran karena masa-masa ini dunia Islam dalam proses penghancuran oleh bangsa Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan, atau bisa disebut dengan Temujin. Nama asli dari Genghis Khan adalah Temujin, dan keturunannya serta Timur Leng yang juga masih keturunan bangsa Mongol. Yang pertama, serangan Mongol oleh dinasti Ilkhan. Bangsa Mongol ini berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Manchuria Barat, serta Turkistan Timur. Mereka mempunyai watak yang kasar, suka berperang, pengembara, dan berani menghadapi maut untuk mencapai keinginannya.
dan keberingasannya dalam menentang musuh-musuhnya. Genghis Khan menganut agama Syamaniyah atau bisa disebut menyembah binatang-binatang, sujud kepada matahari yang sedang terbit. Raja-raja keturunannya yang masih menganut agama Syamaniyah ialah Hulagu Khan sampai raja yang ke-6, sedangkan mulai dari raja yang ke-7 Mahmud Ghazan sampai raja-raja selanjutnya adalah pemeluk Islam. Dinasti Genghis Khan ini dikenal dengan dinasti Ilkhan, yaitu gelar yang diberikan kepada Hulagu Khan. Daerah-daerah yang dikuasai dinasti ini adalah daerah yang terletak antara Asia Kecil di barat dan India di timur. Keadaannya ke dunia Islam diawali dengan ditaklukkannya wilayah-wilayah kerajaan Transoxania dan Khwarizm 1219 Masehi. Kerajaan Ghazna pada tahun 1221 Masehi, Azerbaijan pada tahun 1223 Masehi, dan Saljuk di Asia Kecil pada tahun 1243 Masehi. Kota Baghdad sendiri dihancurkan rata dengan tanah sebagaimana kota-kota lain yang dilalui tentara Mongolia tersebut. Pada tahun 1258 Masehi, inilah kota Baghdad jatuh ke tangan bangsa Mongol dan mengakhiri khilafah Abbasiyah di sana. Juga merupakan awal kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena pada masa itu, Baghdad merupakan pusat kebudayaan dan merupakan kawasan yang kaya akan hasanah ilmu pengetahuan. Itu ikut pula lenyap di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan tersebut. Tadi itu adalah beberapa singkat dari penjelasan yang pertama, yaitu serangan Mongol oleh dinasti Han. Maka yang kedua kita akan membahas tentang serangan dinasti Timur Leng. Belum sempat bangkit dari kejatuhan, Baghdad kemudian sahabat dari jatuhnya itu malapetaka yang tidak kalah dahsyatnya kembali terjadi. Penyerangan kali ini yang dipimpin oleh Timur Leng atau Timur si Pincang ke dunia Islam tidak kurang membawa kehancuran, bahkan ia lebih kejam daripada Genghis Khan atau Hulagu Khan. Berbeda dengan Genghis Khan atau Hulagu Khan yang masih menganut kepercayaan Syamaniyah, Timur Leng ini sudah menganut agama Islam. Pada tanggal 10 April 1370 Masehi, Timur Leng memproklamirkan diri sebagai penguasa tunggal di Transoxiana. Ia berencana untuk menaklukkan daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Genghis Khan. Ia berkata, sebagaimana hanya ada satu Tuhan di alam ini, maka di bumi seharusnya hanya ada seorang raja. Pada tahun 1381 Masehi, ia menaklukkan Khorasan, terus ke Afghanistan, Persia, Fars, dan Kurdistan. Sejarah singkat dari Timur Leng. Kemudian yang ketiga kita akan lanjut dinasti Mamluk di Mesir. Perlu kita ketahui, dinasti Mamluk di Mesir ini adalah salah satu-satunya dinasti yang bertahan dan dapat memukul mundur tentara-tentara Mongolia. Nah, ialah tentara Mamluk yang saat itu sedang berkuasa di Mesir di bawah pimpinan Sultan Baybars 1260 sampai 1277 sebagai sultan yang terbesar dan termasyhur serta dipandang sebagai pembangun hakiki dinasti Mamluk di Mesir. Dinasti Mamluk berkuasa sejak tahun 1250 Masehi, menggantikan dinasti Al-Ayyubi dan berakhir tahun 1517 Masehi. Karena dapat menghalau tentara Hulagu Khan, Mesir terhindar dari penghancuran, sebagaimana dialami di dunia Islam lain yang ditaklukkan oleh Hulagu. Dinasti Mamluk ini mengalami kemajuan di berbagai bidang. Kemenangannya terhadap tentara Mongolia menjadi modal dasar untuk menguasai daerah-daerah sekitarnya. Banyak penguasa kecil menyatakan setia kepada dinasti ini. Dinasti ini juga dapat melumpuhkan tentara Salib di sepanjang Laut Tengah. Di bidang ilmu pengetahuan, Mesir menjadi tempat pelarian ilmuwan asal Baghdad dari serangan tentara Mongolia. Karena itu, ilmu-ilmu banyak berkembang di Mesir seperti sejarah, kedokteran, astronomi, matematika, dan ilmu agama. Yang pertama, dalam ilmu sejarah tercatat nama-nama besar seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Taghribardi, dan Ibnu Khaldun. Di bidang astronomi terkenal nama Nasir ad-Din al-Tusi. Di bidang matematika Abu al-Faraj al-Aibri. Dalam bidang kedokteran Abu Hasan Ali al-Nafis, penemu susunan dan peredaran darah dalam paru-paru manusia. Abdul Mun'im
Al-Dimyati, seorang dokter hewan, dan Ar-Razi, perintis psikoterapi. Dalam bidang otomologi dikenal nama Salah ad-Din Ibnu Yusuf. Dalam bidang ilmu keagamaan tersohor nama Ibnu Taimiyah, seorang pemikir reformis dalam Islam. As-Sayuti yang menguasai banyak ilmu keagamaan, Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab hadisnya yang bernama Bulughul Maram, dan lain-lain. Dalam bidang arsitektur, mereka membangun bangunan yang megah seperti sekolah-sekolah, masjid-masjid, rumah sakit, museum, perpustakaan, villa-villa, kubah, dan menara masjid. Kemudian yang keempat mengenai Spanyol. Pada abad pertengahan ini, Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar 1232 sampai 1492 Masehi, yang merupakan kekuatan Islam terakhir di Spanyol setelah kurang lebih 7 abad setengah lamanya menguasai wilayah ini. Kota-kota lain seperti Cordova telah jatuh ke tangan Kristen pada tahun 1238 Masehi. Sevilla lepas pada tahun 1248 dan akhirnya Granada juga jatuh ke tangan Kristen pada tahun 1492 Masehi. Hal ini disebabkan karena terjadinya perpecahan di antara umat Islam, terutama orang-orang istana dalam memperebutkan kekuasaan. Di lain pihak, umat Kristen berhasil mempersatukan diri. Abu Abdullah sebagai khalifah terakhir tidak mampu lagi membendung serangan-serangan Kristen yang dipimpin oleh Ferdinand dan Isabella, dan akhirnya dia menyerahkan diri dan dia sendiri hijrah ke Afrika Utara. Kemudian yang B, setelah kita mengetahui fase-fase kemunduran Islam, maka sekarang kita akan mengetahui penyebab kemunduran dan kehancuran Islam. Beberapa penyebab kemunduran dan kehancuran umat Islam di Spanyol, diantaranya konflik Islam dengan Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, dan keterpencilan. 1. Konflik Islam dengan Kristen. Para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka sudah merasa puas dengan hanya menagih upeti dari kerajaan-kerajaan Kristen taklukannya dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adat mereka, termasuk posisi hierarki tradisional. Asal tidak ada perlawanan bersenjata, namun demikian kehadiran Arab Islam telah memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Spanyol Kristen. Hal itu menyebabkan kehidupan negara Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dari pertentangan antara Islam dan Kristen. Pada abad ke-11 Masehi, umat Kristen memperoleh kemajuan pesat, sementara umat Islam sedang mengalami kemunduran. Yang kedua, penyebabnya adalah tidak adanya ideologi pemersatu. Kalau di tempat-tempat lain, para mualaf diberlakukan sebagai orang Islam yang sederajat di Spanyol. Sebagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah di Damaskus, orang-orang Arab tidak pernah menerima orang-orang pribumi, setidak-tidaknya sampai abad ke-10 Masehi. Mereka masih memberi istilah ibad dan mualladun kepada para mualaf itu, suatu ungkapan yang dinilai merendahkan. Akibatnya, kelompok-kelompok etnis non-Arab yang ada sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Hal itu mendatangkan dampak besar terhadap sejarah sosio-ekonomi negeri tersebut. Hal ini menunjukkan tidak adanya ideologi yang dapat memberi makna persatuan, di samping kurangnya figur yang dapat menjadi personifikasi ideologi itu. Selanjutnya, yang ketiga, kesulitan ekonomi. Di paruh kedua masa Islam di Spanyol, para penguasa membangun kekuatan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius, sehingga lalai membina perekonomian. Akibatnya timbul kesulitan ekonomi yang amat memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer. Yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Bahkan, karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Muluk at-Taif muncul. Granada merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol, jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Di antaranya juga disebabkan permasalahan ini. Yang terakhir adalah keterpencilan. Spanyol Islam bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendirian, tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana. Penutup, kesimpulannya, ada banyak perilaku yang patut diterapkan sebagai cerminan penghayatan terhadap sejarah perkembangan Islam di abad pertengahan, khususnya pada masa kemunduran, yakni 1. Sejarah merupakan pelajaran bagi manusia agar di kemudian hari perilaku atau perbuatan kaum muslim yang membuat kaum muslim dan umat manusia lainnya menderita tidak terulang lagi. Yang kedua, umat Islam harus mengambil pelajaran dari negara barat
mereka semula jauh tertinggal dibandingkan dengan kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan umat Islam. Tetapi kemudian sebaliknya, mereka dapat mengejar kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan umat Islam. 3. Keberadaan cendekiawan pada masa perkembangan Islam. Abad pertengahan seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Ibnu Rushd Haurs menjadi inspirasi dan inovasi bagi umat Islam untuk terus mempelajari berbagai disiplin ilmu demi melanjutkan cita-cita perjuangan tokoh-tokoh muslim pada abad pertengahan tersebut, sehingga Islam mampu membawa rahmat bagi seluruh dunia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.